Nah ini tuh dibungkus dengan kain putih yang seperti ini, kemudian diikat yang seperti ini. Ini merupakan salah satu media ya, yang biasanya digunakan oleh para dukun-dukun untuk ngerjain sesuatu. Aku nggak tahu apakah rumah ini dalam posisi ingin dikerjain seseorang, nggak tahu ya. Ini kita buang aja ya teman-teman. Rumah megah berlantai 2 ini dijuluki rumah pocong gantung. Dulunya dimiliki seorang pengusaha importir. Namun sayang, semenjak 10 tahun terakhir tak terlihat berpenghuni dan terkesan terbengkalai. Cerita-cerita mengenai penampakan pocong gantung selalu mewarnai keberadaan bangunan ini. Konon mereka terlihat terduduk di sebuah kursi dan terkadang terlihat di balkon lantai atas. Guys, kalian itu percaya gak sih dengan cerita-cerita yang berkaitan dengan pocong? Dan kali ini aku berada di sebuah rumah yang berada di salah satu tempat yang di Jawa Timur. Dan rumah ini sedang viral-viralnya dijuluki sebagai rumah pocong gantung, teman-teman. Kenapa? Karena beberapa orang ya yang melintas di depan rumah terbengkalai ini, diantaranya melihat sosok pocong yang sedang ngambang, yang sedang gantung, teman-teman. Oleh karena itu rumah ini dijuluki sebagai rumah pocong gantung, terbengkalai sudah 10 hingga 15 tahun. Teman-teman, aku cukup penasaran ya untuk eksplor lokasi ini sebenarnya seperti apa. Langsung saja kita eksekusi, explore, yuk. Oke guys, ketemu lagi di VRK Explore ya. Seperti yang udah aku narasikan di depan, sekarang aku sedang berada di sebuah rumah yang terbengkalai. Dan rumah ini dijuluki sebagai rumah pocong gantung ya. Menurut aku cukup mengagetkan sih dengan narasi tersebut. Tapi memang dari cerita-cerita orang terdekat dengan lokasi ini ya, rumah ini memang disebut-sebut seperti itu dikarenakan beberapa orang itu ya yang melintas di depan rumah yang terbengkalai ini, diantaranya melihat sosok pocong yang sedang menggantung alias ngambang yang berada di atas, teman-teman. Nah ini ya kondisi bangunannya, di depannya yang seperti ini. Oke guys, aku sendiri penasaran, mungkin kalian juga penasaran gitu loh. Oke, kita coba explore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar bangunannya ini masih utuh teman-teman. Oke, kita coba telusur bangunan yang terbengkalai sekitar 10 hingga 15 tahun ini yang disebut-sebut sebagai rumah pocong gantung guys. Bangunannya sendiri cukup epik ya sebenarnya. Di sini ada apa ya? Terbobol ini teman-teman. Waduh, ya udahlah kita nggak masuk ya. Ini sebenarnya adalah kamar tidur sepertinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasinya gokil teman-teman. Serius. Wih. Bener-bener masih istimintil ini. Loh. Kalau aku perhatikan, kalau aku lihat ya, dan mungkin teman-teman juga menilai hal yang sama, dilihat dari furniture yang berada di dalam bangunan ini,
Ya ini sih rumah tahun 90-an ya teman-teman. Atau setidaknya ya di tahun 2000-an lah ya. Astagfirullahaladzim. Seriusan ya, aku seperti mencium bau wangi yang seperti menyelinap gitu ya. Lantai 2 ya. Beberapa orang yang melihat sosok pocong gantung tersebut, mereka melihatnya dari balkon lantai 2 teman-teman. Masya Allah, rumah ini ya, kondisinya guys, masih bagus loh. Kula nuwun. Wih. Dulu rumah ini adalah rumah seorang pengusaha. Kita lihat ya, di sini di satu ruangan ini ada meja kerjanya, teman-teman. Nah, ini loh ya. Satu set meja kerja beserta kursinya. Namun ada beberapa ini loh, kasur tua guys. Oke, kita coba telusur dulu ya. Waduh, nggak bisa dibuka ini teman-teman. Kita explore, nggak akan paksa ya. Kalau toh pintu ini nggak bisa dibuka ya kita nggak akan buka teman-teman. Sudah hancur ya. Beberapa barang-barang yang berada di tempat ini sudah pecah-pecah yang seperti ini. Menandakan rumah ini sudah beberapa kali dimasukin orang gitu loh. Bener gak sih? Wih, istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak tahu. Di sini tuh ada sebuah cerita yang berkaitan dengan kursi dan kursi. Konon ada sebuah kursi yang aku nggak tahu di lantai 2 atau di lantai bawah itu menjadi tempat duduknya si pocong gantung tersebut, teman-teman. Ini menarasikannya gimana ya, menceritakannya? Pocong duduk di sebuah kursi. Memang cerita yang aku dapatkan adalah dari penunggu warkop yang berada di depan ya. Jadi ceritanya ada seorang yang masuk ke lokasi ini. Niatannya sih mau mencuri ya, tapi nggak jadi. Setelah dia masuk ke bangunan ini, dia melihat sosok pocong yang sedang duduk, teman-teman. Aku nggak tahu ya di kursi mana, tapi cerita-ceritanya itu di sebuah kursi gitu loh. Dan yang membuat aku berpikir ya, kok bisa-bisanya seorang pencuri bercerita kepada tukang warkop gitu loh. Ini ambigus saja sih menurut aku, ataupun yang aneh teman-teman. Tapi nggak tahu ya, dia mau niat mau maling tapi nggak jadi gitu loh. Karena melihat sosok pocong yang sedang duduk. Ini bangunan masih fresh banget sih sebenarnya guys. Halo? Seperti ada suara. Aku seperti mendengar suara yang aneh saja ya teman-teman. Seperti benda yang tergesek ya, nggak tahu tergesek apanya. Loh, ini tuh bisa dibuka nggak sih? Nggak bisa ya. Di situ ada ruangan lagi sebenarnya. Taman sebenarnya. Oke, kita coba naik ke lantai 2.
Rumah ini memang beberapa kali dimasuki oleh para pencuri ya, kalau aku perhatikan. Karena ini nggak mungkin berada di sini kalau nggak ada yang gondol gitu loh. Oke guys. Wih. Benar ya. Di lantai 2 ternyata ada sebuah kursi teman-teman di situ. Dan aku nggak tahu ya, berada di tempat ini kalian tahu nggak sih? Aku lumayan geriang-geriang juga teman-teman. Seriusan? Di lantai 2 ini ya, aku merasa geriang-geriang saja. Berbeda ya dengan yang berada di lantai atas. Gila ini. Bangunan yang bagus yang seperti ini. Halo? Dua kali ya, aku seperti mendengar suara aneh, teman-teman. Seperti benda yang tergesek gitu loh. Wih. Ya Allah. Ini makin lama aku makin mengkorok. Wih, astagfirullahaladzim. Teman-teman, aku berada di ruangan ini ya, bener-bener berbeda banget ya. Masuk di sini. Oke guys. Merinding banget ya, aku berada di sini, teman-teman. Kita lanjut eksplor saja. Kita tuntaskan dulu ya eksplor. Ada tanda airnya juga di sini, teman-teman. Kita akan menuju ke depan ya, di mana beberapa orang itu melihat sosok pocong gantung itu berada di sini, teman-teman. Kalian boleh percaya, kalian boleh tidak percaya, tapi cerita-cerita yang berkaitan dengan pocong gantung sehingga rumah ini disebut rumah pocong gantung itu memang berada di balkon atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisinya yang seperti ini, teman-teman. Nah ini ya, seperti biasa, ada benda-benda yang sudah rusak. Jadi mitos-mitos yang berkaitan dengan cerita tempat ini memang ada kaitannya dengan sebuah kursi di lantai 2 ya. Aku sendiri nggak tahu apakah kursi ini, apakah yang berada di sini. Karena ceritanya juga singkat saja, teman-teman. Ada yang masuk ke rumah ini, kemudian dia langsung terbirit-birit ya, lari keluar karena melihat pocong yang sedang duduk, teman-teman. Duduk di atas sebuah kursi. Cerita-ceritanya gitu, guys. Ini loh pintu. Aduh, bisa dibukain ya. Oke, aku akan syuting bagian luarnya ya, teman-teman. Jadi beberapa orang ya, teman-teman. Di situ kan ada sebuah jalan ya. Nah, ke arah sana. Rumah ini tuh persis di pinggir jalan raya. Beberapa orang itu melihat sosok pocong yang sedang gantung itu di sini. Di balkon ini gitu loh.
Nah ini ya. Nah ini di balkon ini. Aku nggak berani senter ke sana ya, karena takutnya tembus ke rumah yang berada di sana, teman-teman. Oke, kita masuk lagi, teman-teman. Rumah pocong gantung itu memang sekarang lagi viral-viralnya ya. Berada di salah satu tempat di Jawa Timur. Aku nggak akan sebutkan lokasi ini persisnya di mana, tapi ini lokasi masih berada di sekitar Jawa Timur, teman-teman. Oke, guys. Aku memasuki lantai 2 ini memang sangat berbeda sekali ya jika dibandingkan dengan area yang sudah kita masuki di lantai bawah. Aku nggak tahu, lebih merinding saja ya berada di sini, guys. Seriusan. Dan ini loh, ada sebatang rokok. Iya kan? Rumah ini memang beberapa kali dimasukin orang sepertinya. Aku akan coba bacakan sholawat saja ya di tempat ini, teman-teman. Atau kita akan main redupin lampu saja biar terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seriusan ya, aku lebih merinding ke arah sini, teman-teman. Insya Allah, benar-benar mengkorok ya, berada di sini. Aku coba untuk membatasi narasi-narasi yang aku sampaikan. Aku sih berharap ada interaksi suara atau apa gitu ya, teman-teman. Namun aku cukup kaget ya setelah melirik ke arah sini. Aku seperti melihat bungkusan aneh ini, teman-teman. Nah ini ya, kalian ngelihat nggak sih? Ya, nah ini ada seperti, nah ini apa ya? Apakah ini, astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, langsung error ya. Oke guys, sebentar. Aku merasanya itu buhul ya. Oke guys, sebentar. Aduh, langsung error ya. Aduh ya Allah, sebentar. Oke teman-teman, sebentar, ini langsung error ya, nggak tahu kenapa ini. Aduh, si. Jadi ketika aku pegang itu ya, stabilizerku langsung error guys. Nah ya, HP ku langsung error tadi. Remet-remet aja ya teman-teman. Ini sesuatu benda yang tidak beres sih. Atau aku unboxing aja, ini apaan gitu loh. Ayo, apaan kamu?
Kamu apaan? Khodam-khodam yang berada di sini keluar. Ayo. Ini benda apaan teman-teman? Ini unboxing buhul ini ya. Nggak tahu ini. Teman-teman bisa perhatikan. Ini seperti apa ya? Sejenis. Nggak tahu ini apaan. Tapi ini menurut aku sesuatu yang mencurigakan ya. Sebentar. Mungkin teman-teman nggak kelihatan ya. Nah ini. Ya bentuknya seperti ini guys. Bentuknya seperti ini. Nah ini tuh dibungkus dengan kain putih yang seperti ini, kemudian diikat yang seperti ini. Ini merupakan salah satu media ya, yang biasanya digunakan oleh para dukun-dukun untuk ngerjain sesuatu. Aku nggak tahu apakah rumah ini dalam posisi ingin dikerjain seseorang, nggak tahu ya. Ini kita buang aja ya teman-teman. Gila. Aku jadi curiga ya. Penampakan-penampakan pocong yang berada di lantai atas rumah ini ada kaitannya dengan buhul ya. Yang barusan aku unboxing ini teman-teman. Ya. Seriusan, aku tadi menemukan di situ loh. Aneh aja sih menurutku. Tadi nggak kelihatan. Kemudian di sini ada rokok juga yang nggak habis gitu ya, disedot. Aku akan bacakan sholawat saja teman-teman di rumah pocong gantung ini ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhliqa wal khatim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqona siril haqqi bil haqqi wal lima sabaqona siril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrih wa miqdarihil adim wa miqdarihil adim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, makanya ya aku masuk ke lantai 2 ini. Di awal aja aku udah mulai mengkorok ya, merinding teman-teman. Ternyata di situ ada sebuah buhul ya, ataupun media yang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, untuk ngerjain sebuah bangunan yang dimiliki oleh seseorang. Oke guys, kita turun saja yuk. Keren sih lokasinya teman-teman. Kondisinya yang seperti ini. Oke, kita keluar saja guys. Aku kok menemu buhul ya, ataupun media untuk kejahatan dari sisi spiritual teman-teman.
Rupanya ada yang gak suka ya dengan bangunan ini, dan mungkin ini ada kaitannya dengan penampakan pocong gantung yang berada di bangunan ini. Pas unboxing HP ku langsung error ya, nggak tahu juga teman-teman. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita ekspor ya dari lokasi ini. Rasa penasaranku terjawab, dan mungkin teman-teman juga penasarannya terjawab ya dengan rumah pocong gantung yang lagi viral-viralnya di Jawa Timur. Teman-teman, maafkan kalau ada salah-salah kata. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.